Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam program Bible Study Online CK7. Dan hari ini kita memasuki Yeremia yang ke-7. Nanti di dalam Yeremia yang ke-7 ini akan kita lihat bagaimana Tuhan menyampaikan peringatan-peringatan keras kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia. Bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang mereka kerjakan itu semua salah. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana peran dari Nabi Yeremia yang bisa menyampaikan pesan-pesan buat setiap orang-orang yang ada di bangsa Yehuda pada waktu itu. Demikian juga kita hari ini, kita mau belajar lebih lagi untuk bisa mendengar suara Tuhan, untuk bisa belajar mengenai apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Mari kita persiapkan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Oh, kami datang di hadapan-Mu. Syukur kami naikkan, sebab Kau baik. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan
sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah Terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku
Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami percaya ini semua hanya karena anugerah yang daripadamu. Kalau kami boleh hidup, kalau kami boleh berjalan, kalau kami boleh menikmati Tuhan segala berkat-berkat-Mu, izinkan kami untuk bisa belajar lebih lagi menyenangkan hati-Mu, memberikan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Melalui apapun yang kami pelajari hari ini Tuhan, melalui Bible Study, kami ingin diingatkan, kami ingin mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak inginkan, dan bagaimana kami bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya hari-hari ini seperti Yeremia Tuhan percaya. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, Roh Kudus mengurapi setiap kami, menaungi kami, untuk kami bisa bukan hanya mendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Nabi Yeremia ini menyampaikan pesan-pesan yang keras, dan pesan ini disampaikan ketika dia ada di hadapan umat Israel pada waktu itu. Dia menyampaikan tentang bagaimana sikap mereka di bait suci, apa-apa saja yang mereka lakukan yang tidak disukai Tuhan. Salah satunya adalah melawan penyembahan ratu sorga, dan kemudian bagaimana mereka melawan ibadah tanpa kesetiaan. Nah, saudara-saudara, bait suci itu adalah tempat di mana Allah berdiam menurut mereka. Dan melalui ayat ini kita akan belajar bagaimana umat Tuhan harus bisa menerima pesan-pesan Tuhan, sekalipun itu untuk memperingati mereka, supaya kehidupan mereka itu layak di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengar dan membaca sebagian firman Tuhan ini juga sebagai sebuah peringatan. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Nah, kita baca di dalam ayat yang pertama, saudara-saudara. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan. Bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, menurut pandangan bangsa Yahudi di masa itu, bait suci itu adalah tempat di mana mereka itu bisa mencari perlindungan dari musuh-musuh mereka. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Sehingga mereka berusaha untuk menyembah Allah hanya untuk memperoleh apa yang mereka perlukan. Ini pada masa bangsa Israel ketika Nabi Yeremia ada di sana. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Kita ke gereja, kita ketemu Tuhan untuk apa? Mereka punya persepsi yang salah ketika mereka menyembah Allah hanya untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan. Nah, di sini Tuhan kasih tegurannya. Yeremia diminta Tuhan untuk berdiri di pintu gerbang. Pintu gerbang itu letaknya antara pelataran luar dan pelataran dalam bait suci, saudara-saudara. Di mana dia harus menyampaikan nubuatan Tuhan buat mereka yang ada di sana. Yang waktu itu mereka berpikir bahwa mereka sedang melakukan yang baik, yaitu menyembah Tuhan untuk apa yang mereka perlukan. Tapi Tuhan meminta Yeremia untuk menegur mereka. Di ayat yang ketiga kita baca, saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Disuruh memperbaiki tingkah dan langkahnya. Artinya apa? Mereka melakukan sesuatu yang salah. Tuhan minta perbaiki itu semua, supaya Tuhan tetap berkenan untuk tinggal dalam bait suci tersebut. Di ayat yang keempat, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Nah, di sini disampaikan mereka datang ke bait Tuhan dengan pengertian yang salah. Tuhan menegur di ayat ini dengan sebuah perkataan dusta yang mereka sampaikan ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Dengan sikap yang seolah-olah mereka sedang menyembah Tuhan, tetapi hatinya menjauh
daripada Tuhan. Nah, Tuhan sedang memperingatkan mereka, saudara-saudara. Di ayat yang kelima. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Antara lain apa? Tidak menindas orang-orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Ini Tuhan menegur, karena Tuhan lihat tingkah laku mereka, perlakuan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tindakan yang harus mereka perbuat untuk bisa membuat Tuhan itu senantiasa berdiam di dalam kehidupan mereka adalah Tuhan minta mereka itu berlaku adil pada sesama, mengasihi sesamanya. Dan kemudian tidak menindas orang-orang asing yang tinggal di tanah Israel waktu itu. Janda-janda dan yatim piatu yang keadaannya miskin. Tapi di sana Tuhan melihat tidak ada belas kasihan untuk menolong mereka. Malah mereka menindas orang-orang yang seperti ini. Lalu Tuhan masih melihat bagaimana mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dan yang paling fatal, saudara-saudara, mereka menyembah Allah lain. Nah, di sini Tuhan sedang mengungkapkan apa-apa saja yang mereka perbuat, apa-apa saja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi yang selalu mereka lakukan bahkan ketika mereka menyembah Tuhan di bait suci. Yang ketujuh, saudara-saudara, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Kalau mereka melakukan semua tindakan itu, mereka benar-benar mau ikutin Tuhan, dikatakan Tuhan itu akan tetap tinggal di tempat di mana mereka ada pada waktu itu. Ini berbicara tentang apa, saudara-saudara? Tentang perbuatan yang harus dilakukan itu Tuhan maunya dari hati nurani. Bahwa mereka ketika datang ke rumah Tuhan tidak hanya ingin sesuatu, tidak hanya berniat supaya mereka mendapatkan perlindungan, supaya mereka mendapatkan berkat, tapi mereka sendiri dari pihak mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menegur kita juga, saudara-saudara. Bagaimana sikap kita ketika kita kenal Tuhan, ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Apakah kita membawa hidup kita yang benar ketika kita menjalankan kehidupan kita dari hari Senin sampai hari Sabtu? Apakah kita melakukan tindakan-tindakan seperti yang Tuhan mau? Di ayat yang ke-8 kita lanjutkan. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberikan nasihat. Nah, di sini tidak memberikan faedah. Mereka justru percaya kepada perkataan dusta yang mereka yakini bahwa itu adalah kebenaran. Mereka percaya bahwa Allah-Allah lain yang mereka sembah itu justru bisa membawa keuntungan di dalam kehidupan mereka. Perkataan-perkataan dusta yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini Tuhan menegur mereka. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Dikatakan mereka itu tidak melakukan 10 perintah Allah. Tapi mereka pengen selamat, saudara-saudara. Tapi mereka tetap melakukan dosa dan dosa dan dosa lagi. Mereka memang melakukan ibadahnya, tapi mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana bait suci itu adalah sebuah tempat yang kudus di mana Allah berdiam. Tapi mereka bukan menjadikan bait Allah itu sebagai tempat bertemu dengan Tuhan. Mereka datang ke sana untuk mendapat sebuah peruntungan supaya mereka bisa dapat apa yang mereka mau.
Dan mereka nggak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti yang tadi disampaikan di ayat firman Tuhan sebelumnya. 10 perintah Allah aja mereka nggak lakukan. Sehingga Tuhan itu bilang, tempat yang harusnya kudus kamu jadikan sebagai sarang penyamun. Tempat berkumpulnya penjahat-penjahat. Karena apa? Tuhan melihat semua perbuatan mereka. Tuhan melihat hati mereka. Tuhan melihat sikap mereka. Nah, kata-kata ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjumpai bait Allah disalahgunakan sebagai tempat berdagang pada waktu itu. Dan Tuhan marah ketika melihat bagaimana bait Allah dijadikan sebagai sarang penyamun. Di ayat yang ke-12, tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Perhatikan, dahulu. Jadi tempat itu sudah hancur, saudara-saudara. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Silo ini awalnya adalah tempat dibangunnya kemah pertemuan yang akhirnya dihancurkan oleh orang-orang Filistin. Dan di sini Allah sedang ingin memperingatkan mereka kembali. Apa yang mereka lakukan, kejahatan di masa lampau yang membuat mereka tidak dapat kembali lagi ke bait Allah yang kudus yang ada di Silo tersebut. Semua dihancurkan oleh musuh karena perbuatan jahat mereka. Di ayat yang ke-13, maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah, kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Nah, bait suci ini merupakan sumber pengharapan bagi bangsa Israel waktu itu. Sebagai jaminan di mana mereka bisa mendapatkan keamanan, perlindungan seperti yang Tuhan janjikan pada Raja Daud. Tapi Nabi Yeremia, saudara-saudara, tahu bahwa di dalam menjalankan kepercayaannya, mereka ini tidak menjalankan hidupnya dengan benar. Bahkan ibadah yang mereka lakukan itu palsu. Tingkah laku mereka itu tidak sopan di hadapan Tuhan. Dan mereka menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Mereka tidak setia, tidak sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan. Di perikop selanjutnya, saudara-saudara, dibahas tentang melawan penyembahan Ratu Sorga. Di ayat yang ke-16, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Ini yang dimaksud Tuhan engkau itu adalah Nabi Yeremia. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang mereka lakukan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku, kata firman Tuhan. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan, padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam. Wow, saudara-saudara, ini adalah larangan Tuhan yang ditujukan kepada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu diutus itu sebagai perantara antara Tuhan kepada umatnya. Tapi Tuhan katakan, kamu gak perlu berdoa lagi bagi bangsa ini.
Karena mereka telah melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Allah lain, yaitu Ratu Sorga, penyembahan berhala waktu itu yang ditafsirkan sebagai dewi-dewi orang Asyur dan orang Babel. Nah, ketika mereka menyembah berhala, mereka sendiri sebenarnya dirugikan, saudara-saudara. Karena apa? Mereka sedang membuka celah. Mereka mencari keamanan dari Allah lain. Dan di ayat yang ke-20 itu dikatakan, amarah Tuhan itu bukan hanya menimpa manusia, menimpa semua mereka yang murtad, termasuk hewan, pohon, bahkan tanah di mana mereka hidup. Ini sungguh serem, saudara-saudara, peringatan Tuhan. Bahkan Yeremia pun tidak boleh berdoa lagi untuk mereka. Di ayat yang selanjutnya, melawan ibadah tanpa kesetiaan. Nah, saudara-saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya, kata Tuhan. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau tidak memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Ini perhatikan, saudara-saudara. Tuhan memerintahkan apa kepada mereka? Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku ketika mereka mendengar. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya, bukan mukanya. Saudara-saudara, di dalam kitab Hosea 6 ayat 6, itu Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan itu menyukai kasih setia, bukan sekedar korban sembelihan. Dia menyukai pengenalan akan Allah. Bagaimana umatnya ini ketika mengikuti Tuhan, mengenal Allahnya. Lebih dari korban-korban bakaran. Tuhan itu gak bisa disogok, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu tahu hati setiap umatnya. Tuhan mengingatkan bahwa korban persembahan yang mereka persembahkan itu sama sekali gak berguna. Ketika awal Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan hanya memerintahkan supaya mereka taat di dalam mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Bukan hanya memberikan sesuatu, saudara-saudara, demi kepentingan mereka. Kalau di dalam Alkitab King James Version, saudara-saudara, disampaikan kata ini sebagai teguran buat mereka. Their evil heart, yang artinya hati mereka yang jahat. Mereka harusnya melakukan sesuatu yang benar. Tapi hati mereka jahat sehingga mereka melakukan hal yang mendukakan Tuhan. Di ayat yang ke-25 selanjutnya kita baca. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Nah, sebagai cara Tuhan untuk membuat mereka berbalik adalah mengutus orang-orang kepercayaannya, nabi-nabi, untuk memperingatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi apa yang Tuhan dapati, semakin hari mereka melakukan hal yang semakin jahat. Di ayat yang ke-27, sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengar perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Ini Tuhan sedang memperingatkan Nabi Yeremia. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka dan tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Tuhan sedang menyampaikan kemarahannya kepada Nabi Yeremia
Dan dia katakan, sudah cukup, kau tidak perlu lagi menyampaikan hal apapun kepada mereka. Nah, di perikop selanjutnya, bagaimana mereka melakukan penyembahan berhala dan apa akibatnya bagi kehidupan mereka. Dikatakan di ayat yang ke-29, cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, orang yang mencukur rambut di kepalanya itu sebagai tanda mereka sedang meratap, mereka sedang masuk di dalam masa kesedihan atau masa perkabungan, sehingga mereka harus mencukur kepalanya. Kemudian di ayat yang ke-30, sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan tiba. Demikianlah firman Tuhan bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Kita bisa melihat saudara-saudara betapa parah dosa yang mereka lakukan. Bahkan mereka mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban persembahan Allah lain. Tuhan melihat itu semua. Dan dikatakan di ayat yang ke-33 ini, sebagai akibat kejahatan mereka, dikatakan mayat mereka nantinya akan menjadi makanan burung-burung di udara. Yang artinya apa? Orang-orang ini tidak dikuburkan pada saat mereka meninggal. Dan tidak ada ketenangan di dalam kehidupannya. Karena dikatakan waktu itu orang akan bisa beristirahat dengan tenang ketika dia dikubur. Tapi di dalam murka Tuhan ini, mayat mereka bergelimpangan di tanah-tanah, di jalan-jalan. Bahkan sampai menjadi makanan bagi burung-burung. Betapa dahsyat murka Tuhan, hukuman Tuhan untuk mereka yang melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Di ayat yang ke-34 saudara-saudara dikatakan, di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Dikatakan di tempat itu tidak akan ada sukacita lagi. Hukuman Tuhan yang menimpa mereka begitu dahsyat dan membuat tempat itu menjadi tandus. Saudara-saudara, kalau kita pelajari dari ayat-ayat ini memang sebuah hal yang mengerikan ya saudara-saudara. Tapi ini memperingatkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai seorang individu penyembah Tuhan, maupun ketika kita berkumpul di sebuah gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu bukan hanya menuntut kita untuk datang ke gereja sebagai sebuah kewajiban orang Kristen. Tapi terlebih lagi Tuhan menginginkan bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Bagaimana perlakuan kita terhadap sesama. Apakah selain kita datang ke gereja, kita juga melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan? Antara lain, apakah kita menghormati orang tua kita? Apakah kita bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan? Apakah kita tidak menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan perintahkan? Dengan menyembah Allah lain, menyembah kedagingan kita, kenyamanan kita. Mungkin secara tidak sadar kita sedang menyembah harta kita.
Kita takut sekali kehilangan harta kita dibanding kita kehilangan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita takluk kepada popularitas. Kita ingin dikenal oleh orang lain sehingga kita lupa bahwa pelayanan kita di gereja adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermuliakan nama kita. Atau hal-hal yang mungkin kita perhalakan hari-hari ini. Saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan ataupun datang di gereja itu bukan cuma untuk mohon berkat atau perlindungan dari Tuhan. Tapi lebih dari itu, kita baca dari kitab Yeremia yang pasal yang ke-7. Kita datang kepada Tuhan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Menjadi manusia yang baru. Dan belajar untuk semakin hari kita bisa berubah menjadi seperti Yesus. Belajar bagaimana cara Yesus hidup. Setia di dalam mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi bukan hanya ketika musim hidup yang baik kita bisa meninggikan nama Tuhan. Tapi sebaliknya saudara-saudara. Ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam proses ini Tuhan menemukan buah? Apakah Tuhan melihat ada sesuatu yang diubahkan melalui apapun yang kita pergumulkan hari ini? Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk memperingatkan umatnya. Tuhan pakai caranya untuk bisa membuat umatnya ini berbalik ke jalan yang benar. Kalau hari ini kita tahu bahwa firman ini untuk kita, jangan keraskan hati. Karena kita akan binasa dalam dosa-dosa kita. Dan ketika kita mau taat, kita mau nurut dengan apa yang Tuhan mau, kita akan berada di dalam jalan keselamatan. Kita akan berjalan dipimpin oleh Tuhan. Kita akan dituntun oleh Tuhan hari demi hari untuk menyelesaikan bagian kita. Untuk itu saudara-saudara, jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri pada saat hari ini. Di mana kita ada, di mana kita bisa menikmati segala sesuatunya, di mana kita sehat. Yuk kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita ingini. Dari apa yang kita pelajari ini kiranya kita bisa semakin hari semakin diperbaharui. Supaya ketika kita mempelajari Bible Study bukan hanya sekedar pengen dengar apa sih sebenarnya artinya. Tetapi kita bisa menjadi pelaku firman. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan sampaikan melalui kitab Yeremia ini juga merupakan nasihat dan peringatan buat hidup kami ya Bapa. Sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu, kami tidak ingin kami berjalan di dalam jalan yang salah. Kami mau taat, kami mau ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan selama waktu itu masih ada, kesempatan itu masih menjadi milik kami mau mengubah kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan masih gak bosan-bosan untuk memperingatkan setiap kami. Kami mau belajar ya Tuhan, kami mau tekun ya Tuhan di dalam mengikut Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang bisa kami lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh berarti di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini dan kiranya kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.